Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, malam ini teman-teman akan saya dampingi, akan saya berikan materi yang ini sangat penting banget buat kamu yang memang punya rencana untuk lanjut kuliah. Jika malam-malam sebelumnya itu bersama dengan Kak Saifullah, malam ini dengan saya nih, supaya teman-teman merasakan kesegaran yang baru dengan yang lebih muda. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, supaya teman-teman bisa kenal siapa saya. Perkenalkan, nama saya Pascal Prabowo. Teman-teman boleh panggil saya Kak Pascal. Saya malam ini akan menyampaikan materi tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang universitas, dan yang kedua adalah tentang jurusan. Dua hal ini penting banget, karena saya memegang prinsip, yaitu adalah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya, buat kamu yang hari ini pengen kuliah, penting banget nih untuk membuat perencanaan, untuk membuat strategi yang mateng, supaya kamu bisa dengan mulus, bisa keterima di kampus impian kamu dengan mudah. Nah, pertama nih, kita akan bahas tentang universitasnya dulu. Secara garis besar, secara umum itu dibagi jadi tiga. Yang pertama ada PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Mungkin teman-teman tahu di situ ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, ITB, IPB, Unila, UNES, Undip. Nah, itu universitas negeri yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ada PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Contoh ada Universitas Pancasila, Trisakti, BINUS, Universitas Muhammadiyah, UAD, UII. Nah, itu salah satu contoh perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi yang bisa dikatakan ini lumayan favorit banget deh. Karena dengan kuliah di sini teman-teman bisa langsung otomatis kerja. Yaitu adalah Perguruan Tinggi Kedinasan atau Ikatan Dinas. Contoh ada STAN, ada STIS, ada IPDN, ada STIN, ada STMKG, dan sekolah kedinasan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nih kamu milih yang mana? Apakah PTN, PTS, atau PTK? Silakan kirim di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar apa pilihan universitas kamu sekarang. Silakan tulis. Nah, kalau dari versi saya menjawab pertanyaan apa nih Kak yang harus saya pilih? Jawabannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kamu, terutama kebutuhan masa depan, kebutuhan dunia pekerjaan. Karena mungkin di daerah-daerah untuk bisa kuliah di negeri itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri, karena dikategorikan anak yang pinter, bisa dapat beasiswa, membanggakan kedua orang tua. Dan ada juga yang berpikir ketika kuliah di negeri itu lebih mudah cari pekerjaan. Nah, untuk perguruan tinggi swasta itu nggak kalah menarik dan gak kalah bagusnya. Bahkan sekarang banyak kampus-kampus swasta yang setara, sejajar kualitasnya dengan perguruan tinggi negeri. Dan ini sudah mulai naik terutama di wilayah perkotaan, di mana banyak siswa akhirnya memilih kuliah untuk di swasta karena berpikir kualitasnya bagus, alumninya bagus, jaringannya luas. Tapi kita sama-sama tahu lah, perguruan tinggi swasta pasti identik dengan mahal atau banyak biayanya. Tapi it's okay, nggak masalah. Terus yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan. Enak kuliah di sini langsung kerja. Tapi kalian perlu tahu, perguruan tinggi kedinasan ini adalah salah satu perguruan tinggi yang paling ketat dan paling besar persaingannya. Ini paling sempit banget lah. Peluangnya kecil banget, tapi ini bisa dikatakan banyak menjadi favorit untuk anak-anak yang pinter. Kalau kamu merasa biasa aja, kalau kamu bahkan merasa kurang, nah kalau memang pengen kuliah di sini, wajib untuk punya persiapan yang besar, punya persiapan yang bener-bener kalian harus siapkan dari sekarang. Persiapan yang banyak. Nah, saya akan membahas tentang jalurnya dulu dari satu persatu. Secara keseluruhan, untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu sama. Ada jalur undangan dan jalur tes. Tapi kalau perguruan tinggi kedinasan, itu full tes. Dan tesnya susah banget, berkali-kali lipat ketimbang perguruan tinggi negeri dan swasta. Tesnya ada tes soal dan ada tes fisik untuk beberapa perguruan tinggi kedinasan. Untuk PTN, teman-teman tahu lah, jalur yang paling pertama adalah jalur SNMPTN.
seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau jalur undangan. Yang diseleksi adalah nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kamu hari ini masih semester 5, masih menunggu nilai raport kamu sampai di semester 5. Jadi nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Kak, ada hal lain nggak yang bisa ditambahkan? Ada, yaitu ketika kamu memiliki sertifikat, piagam, penghargaan ketika kamu pernah ikut lomba dan menang di masa ketika kamu sekolah. Sama halnya dengan perguruan tinggi swasta, itu ada jalur undangan. Oke. SNMPTN ini itu adalah jalur pertama yang bakalan dibuka. Tapi nanti deh, saya akan jabarin satu-satu. Terus yang kedua, ada jalur SBMPTN. Kalau misal nggak keterima SNMPTN, maka jalur selanjutnya adalah SBMPTN. Kalau di sini jalur tes. Nah, ini sama ini jalur tes. SBMPTN ini itu bisa dikatakan jalur yang murni banget hasil dari kemampuan kalian. Karena bukan lagi berbicara tentang dari mana sekolah kalian berasal, berapa nilai raport, tapi murni hasil dari nilai tes. Di mana SBMPTN ini nanti akan saya jelaskan bagaimana mekanisme dan sistemnya di materi selanjutnya. Itu secara keseluruhan, secara umum itu jalur tes di mana ada sekitar 150 soal. Nah, yang ketiga itu ada jalur mandiri. Jalur mandiri, ini juga ada jalur mandiri. Ini ada kakak, enggak ada jalur mandiri, murni jalur tes. Nah, jalur mandiri ini adalah jalur yang terakhir yang akan dibuka dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jalur mandiri ini itu jalur yang dibuka di setiap kampus masing-masing. Jadi setiap kampus beda-beda, jadwalnya beda, seleksinya beda, sistemnya beda, itu jalur mandiri. Dan jalur mandiri ini saya katakan jangan jadi harapan banget untuk kalian. Close saja. Kenapa, Kak? Karena jalur mandiri ini itu mahal. Karena teman-teman ketika keterima jalur mandiri harus membayar yang namanya SPI, sumbangan pendidikan institusi. Berapa, Kak? Ya nominalnya sekitar 20 sampai 30 juta untuk soshum. Dan IPA itu 25 sampai 30 juta untuk IPA. Ini di luar kedokteran. Kedokteran bisa ratusan juta. Itu mahal banget. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak, terjerumus sampai ke jalur mandiri. Kalau bisa keterima SNM atau jalur SBMPTN. Nah, lalu gimana, Kak? Apakah kita harus milih? Apakah kita harus fokus kepada salah satu hal? Nah, di sini poin titik gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya kasih tahu kepada teman-teman semua, jalur masuk perguruan tinggi itu urut dan tidak ada yang berbarengan. Semuanya punya sistemnya masing-masing dan itu urut. Maksudnya, Kak, misal SNMPTN itu dibuka pertama kali. Ketika teman-teman tidak lolos SNMPTN, maka setelahnya akan dibuka jalur SBMPTN. Ketika teman-teman tidak keterima SBMPTN, maka akan dibuka jalur mandiri. Kedinasan kapan, Kak? Kedinasan itu biasanya setelah tes SBMPTN pendaftarannya. Tesnya itu nanti biasanya setelah semua jalur masuk perguruan tinggi selesai, itu baru tes jalur kedinasan. Atau bahkan ada yang dia tes tapi setelah SBMPTN, setelah jalur masuk perguruan tinggi negeri itu selesai. Jadi nggak perlu khawatir ketika harus memilih. Karena saya agak sedikit bertanya-tanya dan sedikit membuat teman-teman berpikir, banyak yang mereka saya tanya, mau kuliah kemana deh rencana? Saya mau ambil kedinasan, Kak. Kayaknya saya nggak ambil PTN deh. Padahal itu saya katakan, itu salah. Karena we never know, kita nggak pernah tahu di mana takdir kita, di mana rezeki kita, dan di mana nasib kita. Jangan-jangan bisa jadi, oke jangan-jangan ya, bisa jadi Allah, Tuhan, itu menakdirkan kita, memberikan rezeki kita untuk keterima di SNMPTN atau menerima di SBMPTN. Kalau misal teman-teman langsung fokus jalur kedinasan, melewati SNMPTN, melewati SBMPTN, maka ini dikatakan salah. Karena teman-teman menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa keterima SNMPTN atau bisa lolos jalur SBMPTN. Karena dari sisi statistik ya, kalau saya bisa katakan, maksimalkan dulu perjuangan kalian di jalur SNMPTN. Karena ini jalur pertama banget yang akan dibuka dan menentukan jalan kalian ke depannya. Bayangin, ketika kalian sudah keterima SNMPTN, maka kalian bisa lebih enteng, lebih legowo ketika pengen daftar kedinasan.
Kalau misalnya udah nggak keterima SNMPTN, masih mau SBMPTN, masih mau daftar kedinasan, ini otak mungkin nggak sanggup untuk menerima keadaan yang sulit seperti itu. Karena sampai detik hari ini, banyak anak-anak di luar sana yang masih luntang-lantung. Nggak tahu mau kuliah di mana. Karena dia SNMPTN nggak keterima, SBMPTN nggak keterima, Mandiri nggak keterima, apalagi kedinasan. Karena SNMPTN, itu pendaftarnya setiap tahun, itu ada sekitar 500.000. Sementara yang keterima itu di angka 120.000. Kecil dong kak? Iya kecil. Tapi SBMPTN pendaftarnya ada 800.000. Dan yang keterima berapa? 200.000. Lebih besar mana persaingannya? Lebih besar SBMPTN. Kedinasan berapa kak? Teman-teman boleh cek Google. Terakhir data yang saya lihat adalah untuk salah satu instansi aja yang daftar ada sekitar 200.000. Yang keterima berapa? Hanya sekitar 1.200. Bayangin, kecil banget. Apa namanya? Peluang kalian sempit banget. Dan saya yakin semua yang daftar kedinasan itu adalah anak-anak terbaik yang ada di Indonesia. Kalau kamu belum bisa jadi yang terbaik, maka buat diri kamu untuk menjadi yang terbaik. Lalu konklusinya apa kak? Kesimpulannya apa kak? Kesimpulan dari saya adalah maksimalkan perjuangan, kesempatan, peluang kalian di setiap jalur yang dibuka. Karena jalurnya tuh urut loh, nggak barengan, nggak bisa daftar ini, nggak. Jadi urut, maksimalkan perjuangan kalian di setiap jalur yang dibuka, terutama SNMPTN. Karena ada beberapa keunggulan yang bisa kalian dapetin ketika kalian keterima ataupun memperjuangkan SNMPTN. Apa kak? Saya jelasin ya. 1. Saingan lebih sedikit atau lebih kecil. Maksudnya kak, untuk SNMPTN, saingan kalian itu cuma satu sekolah doang loh. Cuma teman kamu satu sekolahan, cuma teman kamu satu kelas, cuma teman kamu satu bangku kalau milih jurusan dan universitas yang sama. Gak memikirkan sekolah lain, daerah lain. SNMPTN itu saingan cuma kecil banget loh, cuma sekolahan kamu doang. Kalau kamu udah SBMPTN, misal nih kamu dari daerah Bali mau daftar di UI. Tadinya kamu daftar di UI itu cuma sekolah kamu doang, tapi karena kamu harus SBMPTN, kamu saingannya jadi dari berbagai daerah, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa, dari Sumatera, luas banget saingannya dan bakalan lebih berat. Itu SNMPTN, saingan lebih sedikit ketimbang jalur-jalur yang lain keuntungannya. Yang kedua, kamu akan lebih enjoy. Untuk apa kak? Untuk menghadapi seleksi berikutnya. Contoh, kamu pengen daftar kedinasan, atau kamu pengen daftar polisi, pengen daftar tentara. Ketika kamu sudah keterima SNMPTN, itu enjoy banget loh. Gue udah keterima nih di kampus ini, jurusan ini. Jadi kalau misal gue daftar ini, keterima, ya oke, gue ambil. Kalau nggak keterima, ya udah, nggak masalah. Yang penting saya sudah ada tempat untuk pulang. Jadi kamu nggak ada beban yang berat, nggak ada sesuatu yang menjadikan kamu bakalan sulit banget untuk keterima. Kamu bakal lebih enjoy. Kamu keterima SNMPTN, misal keterima SNMPTN di Unpad, pengen daftar kedinasan, kak itu namanya nggak bersyukur. No, itu bersyukur, tapi ingin menambah nikmat. Keterima di Unpad, terus daftar di STAN, oke, nggak masalah. Tesnya pun akan lebih enjoy, lebih happy, lebih ringan ngejalaninnya. Tapi bayangin, ketika kamu nggak keterima SNMPTN, mau SBMPTN, mau kedinasan, aduh, udah ini, akhirnya ini nggak sanggup untuk menerima beban yang ada. Terus yang ketiga, ini yang paling penting. Apa kak? Kamu akan bahagia lebih cepat. Keuntungan kamu bakal lebih bahagia lebih cepat ketimbang teman-teman kamu yang lain. Ketika kamu pergi ke tempat saudara, ketika kumpul dengan teman, ketika orang tua kamu ditanya sama saudara-saudaranya, udah kuliah di mana? Alhamdulillah, udah keterima di kampus ini, jurusan ini. Udah keterima di UI, jurusan politik. Udah keterima di UGM, jurusan kedokteran. Bayangin kalau kamu belum keterima SNMPTN, kuliah di mana? Masih nyoba nih SBM, masih nyoba. Doain ya, semoga keterima. Bayangin akan lebih down, akan lebih sedih ketika kamu harus dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sulit seperti itu. Kamu akan bahagia lebih cepat ketimbang kamu harus SBMPTN, harus tes, banyak banget. Dan satu hal lagi, SNMPTN itu gratis.
Tidak bayar. Daftar SNMPTN itu full gratis. Kalau SBMPTN, kamu harus bayar ketika kamu tidak terdaftar sebagai peserta beasiswa. Kamu harus daftar, tahun kemarin bayarnya 200.000. Kedinasan juga daftar 200.000. Itu baru daftarnya doang. Belum kamu harus beli buku untuk belajar. Bisa sampai 500.000, bisa sampai 1 juta. Belum lagi, kamu kalau memang pengen bener-bener mantep perjuangannya, kamu harus ikut bimbel. Bayar bimbel SBMPTN aja, itu bisa mencapai 5 juta sampai 10 juta. Bimbel kedinasan, saya pernah dapat informasi di Jakarta. Bimbel kedinasan itu bayarnya minimal 25 juta. Dan kita nggak pernah tahu itu ngejamin atau enggak. Bayar 25 juta, bayangin. 25 juta ini kalau kamu bisa bangun usaha, bisa bangun buat kamu penghasilan diri kamu sendiri, ini bakalan berkembang besar banget loh. Ini bisa jadi modal. Ibarat katain 25 juta, kalau di kampung saya dibeliin cendol, itu satu kampung bisa pilek semua karena minum cendol semua. Itu contoh uang sebanyak ini untuk kamu daftar. Ini ngebebanin banget orang tua lah intinya. Meskipun orang tua kamu hari ini kaya, orang tua kamu hari ini berkecukupan, tapi gimana caranya kita kuliah stop untuk membebani orang tua. Ini waktunya untuk kita membahagiakan kedua orang tua. SNMPTN gratis. Kak, kalau mau daftar beasiswa gimana? Nah ini, saya ada poin yang tertinggal, yaitu tentang beasiswa. Kalau dari tahun ke tahun, baru tahun 2020 ini, yaitu dinamakan beasiswa KIP Kuliah. Kalau dulu namanya bidik misi. KIP Kuliah ini, teman-teman kuliah selama 4 tahun gratis, nggak bayar sama sekali. Plus dapat uang saku per semester 4,2 juta. Selama 4 tahun, selama 8 semester, berturut-turut teman-teman akan dapat uang 4,2 juta. Tapi saya nggak punya KIP, Kak. Ya buatlah. Kalau nggak punya KIP, buat KIP. Nanti kita bantu, kita arahkan untuk buat KIP-nya. Tapi saya bisa dikatakan golongan orang mampu, Kak. Kalau semisal orang tua kamu bukan PNS, saya bisa rekomendasikan ini berpeluang banget untuk kamu bisa daftar dan keterima. Kamu punya KIP, atau kamu punya KKS, orang tua kamu punya PKH, atau bahkan kamu penerima KJP. Itu bisa untuk daftar KIP kuliah. Karena kalau PNS oke lah, bisa terjamin hidupnya beberapa tahun ke depan. Tapi kalau orang tua kamu pengusaha, pedagang, ya mungkin hari ini makmur, tapi beberapa tahun ke depan kita nggak pernah tahu. Apalagi sekarang kondisi semakin sulit, ekonomi semakin sulit. Ketika kamu tidak memikirkan masa depan, dan tiba-tiba orang tua kamu bruk, ini bukan kita mendoakan ya, tapi ini nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Tapi setidaknya ketika kamu save dari aman, maka kamu tidak akan membebani orang tua sampai ke depannya. Maka ketika kamu bukan anak PNS, maka daftar aja nggak apa-apa. KIP kuliah. Kalau anak PNS gimana, Kak? Ada 2 pilihan, daftar atau bersyukur. Udah bersyukur aja kamu orang tua kamu PNS. Itu contoh dari KIP kuliah. Maka daftar KIP kuliah. Karena saya dapat informasi dari salah satu anak didik kami, kita sama-sama cari kevalitannya, kebenarannya. Dia keterima di jalur SNMPTN. Dan waktu itu, dia daftar sebagai peserta KIP. Ternyata, tahun ini dia bilang, Kak, alhamdulillah, untuk SNMPTN tahun ini, itu otomatis pasti lolos beasiswa tanpa seleksi. Asal kamu berkasnya semua dilengkapin, Kak, tanpa seleksi pasti dapat. Jadi nggak ada seleksi wawancara, nggak ada seleksi bla bla bla, nggak ada. Otomatis loh, udah keterima SNMPTN, langsung dapat beasiswa. Bayangin. Dan beasiswa ini berlaku untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia. Berlaku banget. Dimanapun boleh. Jadi, kalau bisa kita meringankan beban orang tua, kenapa enggak? Bayangin, dia hanya memperjuangkan SNMPTN, KIP-nya otomatis dapat. Jadi beberapa tahun ke depan ketika kuliah, dia udah memikirkan beban apa-apa lagi. Nah, itu untuk beasiswa. Dan KIP kuliah ini harus diselaraskan atau harus disesuaikan ketika kamu daftar SNMPTN ataupun SBMPTN. Ketika kamu salah, ya dua-duanya nggak bakal lulus. Nah, itu untuk pertama jalur kita membahas tentang universitas dan juga plus dengan beasiswa. Yang kedua, yaitu adalah tentang jurusan. Saya mau tanya nih sama kamu. Sudah punya gambaran untuk milih jurusan apa? Silahkan kirim jurusan kalian di komentar di bawah ini. Silahkan. Saya kasih waktu untuk kalian menuliskan jurusan apa yang sudah kalian miliki. Nah, kenapa sih, Kak, penting banget untuk memilih jurusan?
Karena fenomena dari tahun ke tahun itu yang menjadi problem adalah siswa tidak bisa menspesifikasikan, tidak bisa memilih jurusan sesuai dengan kebutuhan diri dia dan kebutuhan pekerjaan. Karena saya selalu bilang, kuliah itu sama dengan mempersiapkan kebutuhan pekerjaan. Baik itu kamu daftar kerja atau kamu buka pekerjaan sendiri. Kuliah itu sama dengan apa tadi saya bahasanya? Kuliah itu sama dengan menjawab kebutuhan pekerjaan. Jadi bukan sembarangan kuliah itu cuma melanjutkan pendidikan, no. Tapi menjawab kebutuhan pekerjaan. Maka cek. Saya agak sedikit sedih ketika dari tahun ke tahun selalu aja anak IPA pasti milihnya kedokteran, farmasi, gizi. Kalau enggak perawat. Anak IPS ngambilnya ekonomi, manajemen, hukum. Itu aja. Padahal jurusan itu banyak loh. Ada pendidikan, ada teknik, ada komputer, ada murni, ada pertanian, ada jurusan-jurusan seni. Nah, kita harus bisa membaca kebutuhan masa depan, memprediksi kebutuhan masa depan. Itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan diri kita. Yaitu harus sesuai dengan bakat. Saya pernah baca salah satu komentar di Instagram Lambung Cerdas, 9 jurusan terbaik anak IPS. Ada satu orang komen, "Kak, kok nggak pernah ada muncul jurusan seni ya, Kak?" Padahal kalau kita bisa tahu, sekarang ini, dunia ini, kalau kata Radit, saya pernah dengar, saya mengutip kata-kata Radit waktu itu dia datang ke UI, dia bilang, dunia ini sekarang tanpa batas. Siapapun bisa menembus batas tersebut. Maksudnya, Kak, karena dunia ini tanpa batas, semua orang bisa mudah menjadi viral, bisa mudah menjadi terkenal. Bayangin, kemarin salah satu yang viral adalah ospek PPKMB di UNESA yang ikat pinggangnya mana? Keluarin ikat pinggangnya, bayangin. Cuma hanya sebatas ospek aja, itu bisa membuat dia jadi viral. Dan itu dipermasalahkan sama rektornya. Itu hanya sebatas ospek. Terus, beberapa waktu lalu, kalau teman-teman pernah nonton film Tilik, ada Bu Tejo dengan karakter yang suka nyinyir, itu bisa gampang banget dengan viral loh. Padahal itu buat film hanya di atas truk, dan itu bisa viral dan banyak banget penontonnya. Itu mudah banget untuk sekarang, asal teman-teman konsisten dan enjoy ngejalaninnya, itu bisa membuka hal baru untuk diri kalian. Dan kalian harus mampu spesifik. Contoh, saya anak IPA, Kak, saya pengen daftar kesehatan. Harus spesifik. Kesehatan itu udah banyak. Ada dokter pun ada dokter gigi, dokter kulit, dokter anak, dokter umum, belum spesialis. Kalau ambil kesehatan ada farmasi, ada gizi, analisis kesehatan, ada perawat, ada bidan, ada teknik biomedis. IPS ada ekonomi, ada manajemen, ada administrasi, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, ada pendidikan, ada aktuaria, teknik, pertanian. Itu harus spesifik. Jurusan apa yang bakalan diambil, sesuaikah dengan diri kalian, dan mampukah itu menjawab kebutuhan kalian di masa depan. Maka penting untuk kalian tahu, pertama adalah soal bakat. Karena selama 4 tahun teman-teman akan kuliah, ngejalanin sesuatu hal yang baru untuk kalian. Ketika kalian tidak enjoy, itu akan menyebabkan diri kalian sendiri. Karena salah satu hal yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia, itu bukan hanya tentang lapangan pekerjaannya sedikit, tapi mereka tidak tahu namanya bakat. Kuliah 4 tahun hanya sebatas kuliah, setelah selesai kuliah mereka bingung untuk cari pekerjaan seperti apa. Bingung untuk kerja kayak mana, milih-milih pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ada trending, yaitu anak UI gaji 8 juta ditolak. Why not? Kenapa ditolak gaji 8 juta? Bayangin dengan keadaan seperti ini yang sangat sulit banget mencari pekerjaan, menolak. Karena ini tadi, dia nggak tahu sebenarnya bakat dia di mana. Kalau punya bakat seni, jalanin aja. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan diri kita, memperjuangkan bakat kita, memperjuangkan sesuatu yang ada pada diri kita. Fiersa Besari, teman-teman tahu dari mana dia latar belakangnya? Sekarang bisa menjadi terkenal seperti apa? Banyak lagu dia untuk dipakai menjadi background film, banyak lagu dia dikenal banyak orang. Contoh, banyaklah contoh kalau kita membahas tentang bakat dan mampu mengedepankan bakat. Influencer, kalau teman-teman punya bakat, senang banget dengan dunia Instagram, YouTuber, gaming. Saya sedikit
apa ya bahasanya, dengan kondisi saya sekarang sih sedih banget. Bukan sedih sih, kaget ketika melihat waktu itu saya diajak sama teman saya untuk nonton final PUBG. Ada tim BTR namanya, dia menang di Asia dia menang, dia dapat uang berapa ribu dolar gitu. Kalau dijumlahkan itu sekitar 1 miliar. Dibagi dengan 3 orang. Bayangin, anak bermain game dan difasilitasi orang tuanya, tapi memang dia konsisten dan serius, itu bisa menghasilkan loh. Tinggal kita tahu yang namanya bakat. Gimana kan nentuin bakat? Nanti akan dibahas di materi selanjutnya. 2 PR untuk kalian adalah yang pertama, tentukan universitas terbaik yang ada pada diri kalian, dan yang kedua adalah tentukan jurusan. 2 hal ini penting untuk kalian tahu. Dan di materi selanjutnya akan dibahas tentang strategi, trik, taktik, dan senjata. Bagaimana cara bisa keterima di universitas impian dan menemukan jurusan yang cocok dengan bakat dan diri kalian masing-masing. Itu aja materi malam ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan membuka pikiran kalian lebih luas. Apa saja yang baik dan penting silahkan teman-teman catat dan menjadikan hikmah, menjadikan pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih banyak untuk malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.